Guys, masih di Kitchen Ines Bakery. Kita mau bikin kentang french fries ala-ala KFC yang katanya renyah garing. Bahkan mungkin lebih enak dari KFC ya. Jadi alatnya simple banget guys. Kita hanya butuh alat potong kentangnya daripada kayak pisau ribet. Ini 2 kilo kurang lebih dari kentang yang udah dikupas. Tadi perjuangan banget kupasnya. Terus kita hanya butuh fryer atau kompor. Jadi karena kita bahasa apa ya? Kita udah modern, jadi kita pakai alat guys, nggak pakai kompor. Tapi kalau kalian masih mau pakai kompor dan panci ya, it's okay, gak masalah. Cuman kalau kita pakai yang fryer, nah. Oke guys, ini udah jadi. Kita udah bikin kotak-kotak dengan alat ini. Jadi kalau kalian mau bikin ini lebih gampang, pakai ini mau cepat, saran saya ditempel di tembok karena dia lubangnya, jadi gravitasi ngebantu ya, jadi bentuknya vertikal. Nah kalau buat temen-temen yang bentuknya, saya mau bikin dia ini deh, kotak-kotak, ini bisa lagi nih kayak gini guys. Tuh, jadi kotak-kotak tuh, ya kan? Kotak-kotak bagus. Jadi 2 kali kerjanya 2 kali sih. Tapi kalau bikin panjang-panjang gini aman. Nah, kentang ini setelah habis potong direndam ya, biar nggak hitam seperti yang saya sampaikan. Dan berikutnya kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Nah guys, sekarang kita mau lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi kita sudah potong. Kita sudah rendam, terus kita rendam ini biar dia nggak kecoklatan warnanya ya. Terus sekarang kita mau rebus dulu nih, kan kita mau bikin kentang ini berbeda dari kentang pada umumnya, biar dia renyah luar dan dalam. Jadi renyah di luar, lembut di dalam guys. Nah, kita akan segera rebus, kurang lebih rebus itu 5 menit sampai dia agak lembek-lembek. Selalu kita diemin kurang lebih 5 menit, lalu kita akan masuk ke freezer kurang lebih 2 jam guys, 2 jam. Setelah itu baru kita akan melanjutkan proses selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, saya menggunakan fryer listrik. Jadi fryer ini pernah kita review juga, ada yang gas, ada yang listrik. Kenapa saya pakai listrik? Karena ini gampang banget guys, tinggal nyalain. Memang dia punya listrik cukup besar ya, kita butuh kurang lebih minimal daya kita 2500 lah untuk menyalakan ini. Tapi kalau untuk efisiensi, kalau pakai panjang ini lebih hemat guys. Terus dia pengaturannya pun sudah otomatis, saya nggak usah perhatiin ini suhunya berapa ya, nggak usah khawatir. Saya nyalain aja, nanti dia otomatis saat suhu turun dia akan naik lagi. Jadi kita kontrol lebih gampang guys. Seperti itu. Nah ini sekarang lagi nunggu, kira-kira ini heater masih nyala nih. Berarti sekarang suhunya masih sekitar 70. Saya masih nunggu dia sampai suhu 100 kurang lebih ya. Sampai bleb gitu. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Nah, saya punya sarung tangan, kita akan pakai sarung tangan, kita kobok-kobok. Nah, di depan saya ini selain kentang, kita masih punya bawang putih, biar ada aromanya keluar, biar wangi si kentangnya dan lembut. Terus kita ini ada garam dan gula, biar si kentang ini selain lembut ada rasanya guys. Bisa kita lihat dia sudah blub. Nah, dia sudah mulai blub nih. Jadi fryernya simple banget guys. Dia sudah ada keranjangnya, jadi tinggal taruh keranjangnya. Ntar kalau udah tinggal kita tiris, kita angkat. Nah, kita mulai masukin seperti ini. Lima menit. Ini kita udah sampai tahap kita rebus guys. Ini udah kita rebus kurang lebih 5 menit dan udah kita diemin kurang lebih 5 menit. Jadi ini udah nggak terlalu panas ya. Masih hangat-hangat tapi udah terlalu panas. Terus dia sudah mulai empuk si kentangnya. Tapi ini belum saya goreng karena ada tahap berikutnya. Kita akan masukin ke
dalam freezer kurang lebih 2 jam sampai dia agak keras untuk mendapatkan tekstur garing di luar, renyah di dalam. Garing, renyah di luar, lembut di dalam. Nah, kita mau tes ini, kita akan freezing dulu kurang lebih 2 jam, lebih juga boleh. Untuk rasa ini karena kita udah pakai bawang, jadi ada aroma-aroma bawang putihnya, terus ada garam dan ladanya guys. Nah, untuk garam dan ladanya, garam dan gula. Jadi ada bawang dan garam dan gula. Nah, untuk garam dan gulanya kalian tentukan. Tadi saya pakai kurang lebih untuk 2 kilo ini air kurang lebih 2 liter. Berapa lama tadi? Berapa banyak ya? Ya, kurang lebih 1 sendok teh. Kurang lebih 1 sendok teh gula, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh gula. Untuk sedikit rasa-rasanya aja gitu guys. Oke guys, sekarang kita sudah punya adonan kentang goreng renyah di luar, lembut di dalam. Ini kita udah mixing, jadi setelah kita rebus, kita diemin sebentar 5 menit, lalu kita campur dengan bumbunya, dengan tepung terigu, dengan maizena, dengan garam atau royco, terserah sesuai selera Anda. Terus setelah itu kita masuk ke freezer, diemin kurang lebih 2 jam sampai dia dingin. Ini dingin dulu ya, dingin seperti ini. Terus kita siap digoreng. Nah, kita masih goreng menggunakan deep fryer yang listrik. Kenapa saya pakai listrik? Karena buat saya simple, nggak usah atur-atur apinya, dia otomatis. Dia saat suhunya tercapai, ini kurang lebih saya pakai 180 derajat, dia akan nyala. Saat suhunya sudah turun, dia akan otomatis nyala. Jadi saya tinggal nunggu, saya bisa kerja sambil duduk guys. Nah, sekarang kita akan mulai masukin. Ini saya masukin nih kurang lebih adonannya saya bikin 2 kilo kentang. Ini 2 kilo kentang, kita akan taruh di sini. Minyaknya ini kalau fryer ini kurang lebih 5 liter ya guys. Jadi 5 liter itu dia kurang lebih setengah tangki, itu aman. Bisa buat goreng. Bisa makan. Hasilnya jadi kurang lebih seperti ini. Rasanya menurut saya ini mungkin lebih enak dari yang di market dilihat dan yang kita rasain. Ini nggak terlalu tebal. Cuma memang saya rasa ini kayak tepungnya kurang dikit karena jadinya agak nempel-nempel ya. Tapi overall rasa, tekstur top banget. Nah, buat teman-teman, kalau kita bikin banyak buat usaha, kalau mau buat kemasan nih bisa nih. Kayak gini kan masih ada adonannya ya. Adonan ini kalian bisa taruh di dalam toples, terus kalian taruh di freezer. Itu bisa tahan sampai 3 bulan. Apalagi di vakum, itu lebih tahan lagi, lebih bagus lagi. Karena dia ada bawang putih. Ingat ya, bawang putih juga dimasukin ke dalam nih. Jadi dalam sini saya ada bawang putih, minimal ngebantu dia biar nggak cepet rusak gitu. Nah, ini bisa tahan lama, jadi buat kalian buat usaha ada beberapa cara. Pertama, bisa beli jual kayak begini di restoran kalian mungkin, atau mau bikin kemasan karena ini renyahnya cukup lama nih, bisa tahan di suhu ruang itu mungkin seharian bisa tahan, dia masih bisa renyah karena ada maizenanya. Terus kalau yang seperti ini kalian bisa jual packing itu kemas-kemasan siap jadi, tapi tepungnya dikurangin dikit ya biar nggak terlalu lengket. Setelah itu sampai pakai dikeluarin taruh freezer. Jadi kalau mau pakai dikeluarin, didiemin sebentar, cemplungin, terus bisa digoreng. Nah, buat kalian yang mau tahu lebih detail tentang resep ini apa, bisa lihat deskripsi bawah ini. Kita kasih deskripsi berikut sama referensi alat-alat yang kita pakai buat usaha dan hitungannya berapa. Berapa sih modalnya, gimana repack dan lain-lainnya, tonton terus di video Pinterest.com. Di sebelum-sebelumnya kita bahas tuh cara repack di bisnis UMKM kayak gimana. Oke, sampai sini video kali ini, saya mau lanjut makan. Oh ya, ingat ya, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Kita akan berusaha jawab, dan kalau memang ada referensi video-video apa boleh juga dikasih kita. Oke guys. Gimana kalau kita ASMR aja?
Ya belum pulang nih banyak nih kita sambil ini aja. Apalagi puting yang mana ya? Apa? Ya udah. Ya udah. Rasanya mantap banget. Aku suka banget yang belakang. Banyak banget. Rasanya pas, gurih, mantap. Rasanya crispy banget. Enak garing, crunchy rasanya. Teksturnya crunchy di luar, lembut di dalam ya. Kayaknya Ben kilo paling apa?